Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Putra Iskandar Sibuan. Saya berasal dari Prodi Teknik Geofisika Universitas Syahwala. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang hidrogeologi, yang mana materi ini merupakan salah satu materi pada mata kuliah geodinamika dengan dosen pengampu Pak Nazli Ismail, SSI, MSI, PhD. Hidrogeologi dan air tanah beserta jenis-jenisnya. Pada presentasi kali ini akan dibagi ke dalam beberapa subbagian, yang itu pertama ada pengertian, kedua tentang air tanah itu sendiri, ketiga tentang jenis-jenis air tanah, keempat tentang aquifer. Hidrogeologi merupakan suatu ilmu yang menghubungkan antara material geologi dan proses maupun aktivitas air, khususnya air tanah. Studi hidrogeologi meliputi berbagai bentuk air serta menyangkut perubahannya, antara lain dalam keadaan cair, padat, gas, dalam atmosfer, di atas dan di bawah permukaan tanah, distribusi, penyebaran aliran, dan sebagainya. Secara meteorologis, air merupakan unsur pokok paling penting dalam atmosfer bumi. Siklus hidrologi. Secara etimologi, hidrologi berasal dari dua kata, yaitu hidros yang artinya air dan logos yang artinya ilmu. Dengan demikian, secara umum hidrologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang air. Menurut Marta dan Adidharma, hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang terjadinya pengaliran dan penyebaran air di bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan bumi, tentang sifat fisik, kimia air, serta reaksinya terhadap lingkungan dan hubungannya dengan kehidupan. Berdasarkan konsep tersebut, hidrologi memiliki ruang lingkup atau cakupan yang luas. Secara substansional, cakupan bidang ilmu itu meliputi asal mula dan proses terjadinya air, pengaliran dan penyebaran air, sifat-sifat air, dan keterikatan air dengan lingkungan dan kehidupan. Berikut merupakan gambar dari siklus hidrologi itu sendiri. Dapat kita lihat air berawal dari penguapan atau evaporasi, kemudian membentuk kondensasi atau pembentukan awan. Setelah terjadi pembentukan awan, kemudian air turun ke bawah permukaan dalam bentuk hujan melalui presipitasi. Kemudian air ada yang tetap mengalir di daratan dan menuju sungai dan kemudian tetap mengalir ke laut, dan ada juga air yang masuk ke dalam tanah dan berfungsi sebagai proses vegetasi, dan kemudian ada juga air yang tetap berada di dalam tanah dan tersimpan sebagai air tanah itu sendiri. Menurut Herlambang, air tanah adalah air yang mengalir di dalam tanah yang terdapat di dalam ruang antar butir batuan dan lapisan yang disebut aquifer. Lapisan ini mudah mengalirkan air tanah disebut lapisan yang permeabel, seperti lapisan yang terdapat pada batu pasir ataupun kerikil. Sedangkan lapisan yang sulit dilalui air tanah disebut lapisan impermeabel, seperti lapisan lempung. Air tanah yang mengisi pori tanah atau rongga batuan didefinisikan dalam keadaan jenuh, jika di bagian bawahnya tertahan oleh suatu lapisan kedap air dan di atasnya dibatasi oleh suatu muka air atau water table atau lapisan kedap air lainnya. Jenis-jenis air tanah. Pada kali ini akan dijelaskan dua jenis air tanah. Yang pertama berdasarkan lapisan pembatas atas, yang kedua berdasarkan asal dan umur air tanah. Berdasarkan lapisan pembatas atas, yaitu terbagi atas dua, yaitu air tanah bebas atau free groundwater, yaitu jika bagian atasnya dibatasi oleh suatu muka air dengan tekanan yang 1 atmosfer. Kedua, air tanah tertekan atau confined groundwater, yang mana jika bagian atasnya dibatasi oleh suatu lapisan kedap air dengan tekanan lebih dari 1 atmosfer. Yang kedua berdasarkan asal dan umur batuan. Yang pertama ada meteor water atau phadous water, yaitu air tanah yang asalnya dari air hujan yang terdapat pada lapisan tanah yang tidak jenuh. Kedua phreatic water atau air phreatis, yaitu air tanah yang terdapat pada lapisan kulit bumi yang poros atau sarang, berada di atas lapisan kedap air atau di antara dua lapisan kedap air. Ketiga itu condensed water atau air tanah tubir, yaitu air tanah yang terperangkap dalam pori atau celah intensitas batuan endapan. Sejak proses pengendapan berlangsung, termasuk air yang terperangkap pada rongga-rongga batuan beku lelehan saat magma keluar ke permukaan bumi. Airnya dapat berasal dari air laut atau air darat. Yang keempat ada fossil water atau air fosil. Istilah ini sering disamakan dengan condensed water, yaitu air yang terperangkap dalam pori antar butir batuan dan tetap tinggal pada batuan tersebut sejak sedimentasi itu terjadi. Yang kelima ada juvenile water atau air magma, yaitu air yang berasal dari dalam bumi atau magma. Air ini bukan dari atmosfer atau air permukaan. Yang keenam ada pellicular water atau air pelikular, yaitu air yang tersimpan dalam tanah karena tarikan molekul-molekul tanah.
Yang ketujuh ada artesian water atau air artesis, yaitu air yang berada di antara dua lapisan batuan yang kedap atau tidak tembus air, sehingga dapat menyebabkan air tersebut dalam keadaan tertekan. Berdasarkan perlakuan batuan terhadap air tanah yang dapat menyimpan dan meloloskan air, batuan dapat dibedakan menjadi 1. Aquifer. Aquifer merupakan suatu lapisan formasi atau kelompok formasi yang dapat meloloskan air atau permeable, baik yang terkonsolidasi maupun tidak. Batuan ini juga mempunyai suatu besaran konduktivitas hidrolik sehingga dapat meloloskan atau membawa air dengan jumlah yang ekonomis. Kedua ada aquiculate. Aquiculate merupakan suatu lapisan formasi atau kelompok formasi yang impermeable dengan konduktivitas hidrolik yang sangat kecil sehingga tidak memungkinkan untuk meloloskan air. Ketiga yaitu aquitar. Aquitar merupakan suatu lapisan formasi atau kelompok formasi yang semi impermeable dengan konduktivitas hidrolik yang kecil namun dapat membawa air dengan gerakan yang lambat. Yang keempat yaitu ada aquifug, merupakan suatu lapisan yang tidak dapat menyimpan atau mengalirkan air seperti lapisan batuan beku ataupun batuan metamor. Aquifer merupakan suatu lapisan batuan yang dapat mampu menyimpan dan mengalirkan air. Secara hidrodinamik, di alam ada 3 tipe aquifer, yaitu 1. Confined aquifer, yang merupakan suatu aquifer yang bagian atas dan bagian bawahnya dilapisi oleh lapisan yang bersifat aquifug dan aquiculate. Kedua, unconfined aquifer, yaitu aquifer yang dibatasi oleh satu lapisan impermeable di bagian bawahnya dan pada bagian atasnya tidak ada lapisan penutup atau impermeable layer. Ketiga, leaky aquifer, yaitu aquifer yang dibatasi oleh lapisan semi impermeable atau lapisan akitar di atas atau di bawahnya, biasanya lempung atau bagian pasir yang sangat banyak. Berikut merupakan sketsa confined aquifer dan unconfined aquifer. Dapat dilihat pada aquifer bebas atau unconfined aquifer, pada bagian atasnya tidak terdapat lapisan penutup, sedangkan pada bagian bawahnya terdapat lapisan yang kedap air ataupun bisa disebut sebagai batuan yang lapisan aquiculate. Sedangkan pada aquifer tertekan, yaitu dapat dilihat pada bagian atas dan bagian bawahnya terdapat lapisan yang kedap air atau biasa dengan disebut sebagai aquiculate ataupun aquifug. Pada gambar ini juga terdapat tipe-tipe lapisan air tanah yang pada bagian A yaitu merupakan confined aquifer. Dapat dilihat pada bagian aquifer tersebut dilapisi oleh suatu lapisan bagian atas dan bagian bawah yang bersifat impermeable, yaitu sebagai aquiculate maupun aquifug. Sedangkan yang kedua yaitu B merupakan unconfined aquifer. Dapat dilihat pada bagian atasnya tidak terdapat lapisan penutup atau impermeable layer, sedangkan pada bagian bawahnya terdapat aquiculate sebagai lapisan penutup bagian bawah yang bersifat kedap air. Sedangkan yang ketiga yaitu leaky aquifer, yang pada bagian atasnya terdapat lapisan yang semi impermeable berupa aquitar, sedangkan pada bagian bawah terdapat lapisan yang impermeable atau kedap air berupa aquiculate. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan penjelasan yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya masih dalam tahap belajar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.